Oke, kembali lagi bersama saya Yogi Yudhistira dan teman saya Fauzan Taftazani. di Yova Channel. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Eh, untuk kali ini kita ngebahas apa ya? Masih sama Masih terkait seputaran kemarin pemilu ya, karena memang masih rame ya, masih dan memang trending topik. masih dalam tahap kampanye ya. Ya. Kalau tidak salah kampanyenya itu mulai tanggal 10 ya terakhirnya ya. Ya. Nah, habis itu baru masa Hari tenang ya. Dan kemarin kita sudah sedikit membuka juga ya pikiran kita. Maksudnya kita kan sebagai warga negara punya hak yang sama untuk memilih, dan kita pun ya tidak mau terbuka lah ya. Maksudnya kita ya udah terbuka terhadap publik juga pilihan kita, karena dengan istilahnya dengan beberapa pertimbangan Ya, kan, melihat kemarin ya debat juga, semuanya ya. iya debat dari 1, 1, 2, 3, 4, 5 kita memutuskan nih pasangan mana yang kiranya cocok sama sebagai konsep kampanyenya ya. pemimpin kita ya, khususnya kita berdua lah ya. Dan untungnya dari kita berdua hampir sama sih untuk pilihannya, jatuhkan kepada paslon 01. Dan kemarin juga kita sudah banyak membahas ya terkait dengan kinerja Bapak Anies selama menjadi gubernur di Jakarta, dengan banyak prestasi yang udah dilakuin, dengan banyaknya prestasi-prestasi juga yang didapat kan, bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional juga kan. Begitupun beliau pernah menjabat jadi Kemendikbud kan, walaupun nggak lama ya di pemerintahan di pemerintahan Jokowi kan, seperti itu. Dan sekarang kita lebih ingin menelisik lebih jauh visi misi, karena memang kita sebelum memilih salah satu calon pemimpin terkait dengan biografi, kayak misalkan latar belakang keluarga, pendidikan, terus jabatan yang dulu diembat, apa yang udah dilakukan. Tapi ketika misalkan kedepannya ingin melaju lebih jauh sebagai pemimpin negara, pasti kita melihat juga visi misinya, apa yang direncanakan ke depannya ya. Mungkin kita ngebahas itu aja ya sekarang. Jadi nanti mungkin lebih enaknya kita bacakan lah ya, maksudnya biar tidak keluar dari topik, baru kita analisis dari masing-masing terkait dari visi, dari misinya seperti apa, sesuai dengan pandangan kita, analisis kita gitu kan, yang sudah dibuat oleh pasangan-pasangan. Dan paling uniknya dari ketiga pasangan calon, dari satu calon ini yang khususnya pasangan Amin 01 paling banyak visi misinya ya, dari penjabarannya ya. Iya, penjabarannya ya kurang lebih 148 halaman lah ya. Nah itu bisa kita telisik ya secara general aja mungkin ya, yang kita pahami ya. Oke, boleh kita lanjut aja ya, mulai aja untuk visinya. Nah, untuk visinya kalau untuk visinya masih bisa dibilang sangat singkat ya gitu, yang dimana visinya itu sendiri adalah Indonesia adil, makmur untuk semua. Jadi sangat jelas sangat jelas maksud dan tujuannya gitu. Kalau di garis bawahi berarti ada 2 poin di sana, adil dan makmur. Tapi yang utamanya lagi adalah untuk semuanya. Iya, itu untuk semuanya ya, bukan hanya orang-orang tertentu, kalangan tertentu ya. Betul. Jadi kalau misalkan merujuk pada melihat visi dari 01 ini, melihat adil dan makmur, khususnya untuk adil, saya lebih melihatnya di sisi hukumnya, karena kalau bisa kita lihat untuk saat ini hukum di Indonesia sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal-hal seperti ini yang maksudnya kita perlu rubah, perlu evaluasi, perlu koreksi. Karena apa? Maksudnya ketika misalkan ada seseorang yang melanggar secara hukum, yang mempunyai pasal, mempunyai hukuman yang sama kan di depan hukum, jangan istilahnya karena dia orang tidak berada sehingga dengan seenaknya mempermain. Begitupun dengan orang yang memiliki bisa dibilang orang kaya lah ya, ketika dihadapkan pada hukum ya bisa dimainkan dengan istilahnya, bisa membeli hukum dengan uang gitu sih. Hal-hal seperti itu yang sering terjadi untuk saat ini. Dan begitupun untuk makmur. Kalau untuk makmur ya jelas berkaitan sama kehidupan kesehariannya,
apa terkait dengan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan kesehatan kan, apalagi kemarin dari beberapa tema yang diangkat juga sih yang paling saya garis bawahi dari pasangan 01 ya, pasangan Amin, kesetaraan yang digaungkan. Nah, kesetaraan itu apa? Pasti hak setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama gitu kan, maksudnya tidak dibeda-bedakan. Itu sih yang maksudnya secara generalnya yang bisa saya tangkap. Kalau Ya, dari sendiri seperti apa gitu? ya untuk visi misi akan terlihat jelas pada saat kita bahas di misinya ya. Iya. Apa yang akan direncanakan, apa yang menjadi strategi capresnya ya dan cawapresnya untuk menjalankan nanti jika terpilih gitu kan, akan sangat terlihat apa sih yang dimaksud dengan adil dan makmur gitu kan, apa aja yang menjadi target adil dan makmur gitu kan. Iya. Dan benar nggak sih untuk semua kalangan gitu kan, Iya. atau hanya segelintir orang atau kelompoknya, Iya. atau misalnya pribadinya ataupun keluarganya gitu kan. Makanya kan lebih menarik adalah kita bahas yang di misinya. Iya. Poin-poin apa aja yang akan menjadi bisa dibilang prioritas untuk perubahan di Indonesia kemudian hari gitu. Makanya sangat menarik untuk kita bahas gitu kan. Yang visi itu kan secara general. Iya. Bagaimana ya, pasangan ini pengennya Indonesia itu adil dan makmur gitu kan untuk semuanya. Ya jelas kalau di Pancasila kan poin 1, 2, 3, 4, 5-nya sangat merujuk itu gitu kan. Iya. Bagaimana ntar ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan, yang dimana untuk seluruh rakyat gitu, bukan hanya sekelompok gitu. Itu yang ya kita lihat lagi, mereka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 enggak gitu kan. Iya. Dalam merumuskan visi misi ini gitu, dan harapannya ya semoga aja mereka merujuk Pancasila gitu kan, dan Undang-Undang 45 yang dimana ya mereka taat hukum gitu. Dari situlah kita coba lihat misinya seperti apa sih gitu. Dan untuk misi yang pertama nih kita coba lihat dulu ya. Iya. Apakah ada berapa poin sih ya kalau ada 8. Ada 8 ya. Ya untuk 8, makanya kita lihat dari misinya mendukung visi nggak? Iya. Atau terlalu jauh melebar gitu kan. Iya. Kita lihat. Karena biasanya visi sama misi berkesinambungan. Betul, jadi makanya maksudnya kalau untuk misi itu turunannya dari visi ya. gitu. Apakah benar nggak sih misinya mendukung visinya ini agar Indonesia itu adil makmur gitu. Iya. Nah, yang pertama itu adalah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Makanya kalau melihat di misi 1 sangat terlihat jelas untuk adil dan makmurnya gitu, dan untuk semuanya gitu. Yang dimana kalau ngomongin kita potong-potong bagiannya ya, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu bisa tersedia gitu kan, mudah didapat gitu kan. Misalkan ya kayak sandang pangan papan, mudah didapat gitu sama warga Indonesia ya. Betul. Maksudnya bisa diperuntukkan buat orang banyak. Ya, untuk kalangan, Iya. semua kalangan lah. Iya. Misalkan dari yang miskin, menengah, dan kaya gitu. Iya. Silakan, ini udah disediakan. Nanti ya kita lihat, ada tapi langka atau ada tapi murah. Iya. Nah itu menjadi menarik nanti ya di pembuktian ya. Iya. Apakah presiden yang terpilih ya Pak Anies dan Pak Muhaimin bisa menerapkan itu nggak? Iya. Ada tapi murah, bukan ada tapi mahal. Iya. Ya sama aja bohong kalau ada tapi mahal kan. Iya. Berarti nggak adil dan makmur gitu kan. Nah, berarti belum makmur ya kalau Iya. ada tapi mahal ya. Nah, apalagi kalau misalkan bahan-bahannya itu dari sumber daya alam sendiri, Iya. bukan impor ya. Karena kan yang jadi mahal kan yang impor harusnya. Nah, tapi ya tadi di situ dengan kebutuhan pokok dipenuhi, berarti mereka udah nggak mikirin urusan perut. Iya. Udah Itu paling tenang. pokok ya. Ya, makanya udah nggak usah pikirin masalah perut. Apalagi kalau misalnya lebih ekstrim lagi ya, sandang pangan papanya terpenuhi. Ya makanya kayak sandangnya jelas pakainya, Iya. mudah didapat. Terus kalau untuk rumahnya ya minimal ada bantuan dari pemerintah, Iya. baik yang kontrak ataupun yang pembelian rumah gitu kan, dimurahkan dan sebagainya dan diringankan. Karena itu yang menjadi menarik gitu kan, bahwa kalau itu tercipta sandang pangan papannya terpenuhi, tersedia dan murah, bukan gratis sih, enggak lah. Kalau misalkan ternyata nggak terlalu harus gratis ya, tapi Iya. murahnya gitu kan, Iya. terjangkau oleh Lebih semua, ada subsidi lah ya. terjangkau oleh semua pihak gitu kan. Jadi nggak hanya yang kaya aja, nggak yang menengah aja, ataupun yang
miskin. Nah, terkadang kan yang menjadi repotnya yang miskin banyak programnya, bantuan dari pemerintah, tapi yang kelas menengah yang jadi bahaya. Iya. Mereka nggak dapat bantuan miskin, nggak bisa beli pun terlalu mahal. Nah, Iya. tapi yang harapannya bisa nggak sih ada dan ya bahan pokoknya ada dan murah sehingga Iya. semua kalangan bisa terjangkau. Nah, kita lihat lagi dari kan di sini ada tulisan dan biaya hidup murah ya, dan biaya hidup murah. Berarti dengan ya kebutuhan pokok, pelaksana pangan papan pun dibuat murah aja, otomatis kan biaya hidup pun lebih ringan. Iya. Gitu, sehingga khususnya bagi para warga masyarakat, kepala keluarga, ibu dan bapaknya gitu kan, menjalani kehidupannya tenang gitu. Iya. Bahwa urusan perut sudah, urusan pakaian sudah, urusan rumah sudah. Nanti kita lihat lagi sektor apa lagi nih yang bisa dibuat murah. Iya. Gitu kan, karena di sini udah redaksinya murah. Oh, berarti beneran ada dan murah. Iya. Nah, tapi tadi pembuktian nanti ketika terpilih. Iya. Gitu. Dan ini strateginya melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Yang dimana kalau berbicara melalui kemandirian pangan, berarti pengennya itu kita untuk masalah pangan, nah tani sendiri, dari pertanian sendiri, dari sumber daya alam dari sendiri, ya. peternakan sendiri, dari nelayan sendiri. Karena kita ya apapun ada gitu kan. Mau tani sayuran apa sih yang belum ada, atau segala macam ada kan. Peternakan daging apa sih yang belum ada semua kan. Nah, sapi, kambing, kerbau misalnya, ataupun sampai ikan ayam gitu kan, atau bebek. Nelayan jelas perikanan di mana-mana. Kita lautan yang banyak macamnya. Untuk yang konsumsi ya. Gitu. Nah, itu menjadi menarik nanti programnya seperti apa. Oh, ternyata strateginya adalah kemandirian pangan. Berarti bagaimana caranya kita nggak impor lah. Gitu. Kita memanfaatkan petani, peternak, dan nelayan menjadi satu kesatuan yang bisa menopang kenegaraan gitu kan, kebangsaan ini gitu kan, atau menopang kebutuhan pokok negara Indonesia, tapi dari peternak, pertanian, dan nelayan sendiri. Gitu, bukan mengandalkan impor. Karena yang seharusnya kan ketika kita punya produk sendiri lebih murah harusnya gitu kan, karena sumber daya alamnya pun dari sendiri. Gitu. Tinggal ya kalau misalkan yang bikin mahal adalah mafia, ya hilangin mafianya gitu, ataupun ya tinggal musyawarahin antara petani, peternak, atau nelayan ke tengkulak dan birokrat gitu. Itu ngobrol aja baiknya gimana sehingga pengusaha tidak rugi, warga tidak kesusahan untuk mendapatkan barangnya. Itu yang berarti di situ tuh memang kehadiran dari salah satunya pemerintah ya. Betul, pemerintah aja ya. Cuma kebijakannya seperti apa sih? Harus stakeholder, orang-orang yang berkaitan langsung. Betul. Baik di bidang pertanian, terus perikanan dan sebagainya. Gitu kan. Usahanya. Iya, harus hadir juga. Betul. Ya. Maksudnya saling berkesinambungan lah ya. Karena memang ketika misalkan hanya pemerintah aja yang istilahnya tanpa tahu menjadi kebutuhan masalah dari ngerasa pinter. Ya, para petani, para peternak, dan sebagainya, bidang dan lainnya tidak akan tercapai ya, tujuan hal tersebut itu. Dan memang ya salah satunya pemerintah itu mempermudah semua aksesnya gitu kan, pelayanannya dan sebagainya. Makanya kan menjadi hebatnya ketika kemandirian pangan udah dicapai, utang luar negeri itu bisa ditekan ya. Maksudnya karena ya kita udah punya produk sendiri, nggak usah minjem dan sebagainya gitu kan, nggak usah mengandalkan impor dari luar, yang dimana ya namanya jangan sampai belanja itu dari hutang gitu kan. Nah, di situ yang jadi menarik kemandirian pangan gitu kan ya. Kita lihat nanti kementerian mana nih atau dan siapa menterinya gitu kan ya, bisa mengurusi kemandirian pangan ini. Jangan sampai ketika mempunyai program misalnya kemandirian pangan ternyata sama aja bukan bidangnya ataupun sama aja seperti yang 10 tahun ini kita ya nggak swasembada pangan sebagainya, nggak susah mencari barang, ataupun tiap tahun naik ya, misalnya masa lebaran, masa pemilu naik barang-barang menjadi ini kan, kayak misalkan contoh kalau misalkan di pedagang kaki lima yang jualan cilor gitu kan, aci asalnya dari 9.000 jadi ke 18.000 ya kan,
sangat mempengaruhi biaya pokok atau HPP-nya kan, biaya pokok untuk produksi telur. Tapi kan itu buat pedagang kecil kan jadi berat gitu. Iya. Nah, disitulah menjadi apa namanya, menarik seberapa jauh negara hadir gitu kan untuk menangani kelangkaan atau kenaikan bahan pokok ini gitu kan. Yang dimana ya harapannya semuanya murah lah. Iya. Gitu, yang dimana nanti para apa namanya, para masyarakat itu bisa merasakan oh iya benar ada dan murah. Iya. Gitu. Kemudian kalau ngomongin di strategi selanjutnya adalah ketahanan energi. Ya kan jelas kalau ngomongin ketahanan energi apa sih yang biasa kita pakai, misalkan oh energi listrik nih. Nah, energi listrik ya, ada tapi murah atau ada tapi mahal, pilihan. Kayak sekarang mahal atau murah sih listrik teh? Iya, mahal. Makin mahal kan. Iya. Nah, tapi kan tadi padahal kan buatan sendiri, tapi kok mahal, apa yang salah gitu kan? Apakah yang salah ngitung atau terlalu banyak korupsi nih di PLN-nya gitu. Karena kan secara logikanya ngomongin demand ya, apa namanya, kebutuhan konsumen, pemasok listrik selain PLN ada nggak? Nggak ada. Kita Sebelum bayar kemana? PLN. Harusnya uangnya banyak atau sedikit? Banyak. Karena pemain tunggal ya. Iya. Kayak Pertamina BBM ke siapa belinya kita? Pertamina. Apa? Ya BBM ke siapa? Iya, Pertamina. Mayoritasnya kan. Iya. Walaupun udah dari luar, Iya, kan tapi tetap Pertamina kan. apakah rugi atau untung kan? Iya. Menjadi pertanyaan. Padahal kan udah menjadi pemain tunggal gitu kan. Nah, disitulah atau ya disitulah monopoli ya BUMN. Nah, kalau misalkan mau monopoli apa namanya, sumber daya alam atau teknologi, tapi hasilnya harapannya ketika ada pembayaran ya kayak bayar listrik dan sebagainya itu ya beneran masuk ke kas negara. Dan ya tadi kalau misalnya ternyata banyak korupsi, banyak mafianya, ya harapannya di berantas gitu, biar apa, kekayaan negara bisa dinikmatin balik lagi ya dari pajak, dari bayar listrik, itu balik lagi ke masyarakat gitu, tidak hanya untuk segelintir orang gitu. Itu yang menjadi disoroti ya, kok ini masalah energi misalkan, oh energi listrik ternyata masih mahal gitu. Tapi ya tadi nanti kebijakan pemerintah seperti apa sih mengenai hal ini gitu kan. Kalau yang subsidi misalkan, oh tapi kan harus miskin dulu baru dapat subsidi. Yang jadi masalah tetap yang kelas menengah nggak dapat apa-apa, nggak dapat subsidi miskin, nggak dapat subsidi kaya kan, karena hitungannya nggak punya apa di tengah-tengah gitu kan, sebut miskin bukan gitu kan. Nah disitulah menjadi apa namanya, menjadi poin untuk listrik gitu kan. Apalagi kayak misalkan BBM nih yang suka bermotor atau yang punya mobil kendaraan, bensin naik terus nggak atau turun terus harganya? Naik terus. Apalagi kan subsidi banyak dihilangkan. Betul. Kan kayak sekarang Petralit hilang. Betul. Kan. Makanya kan kalau ngomongin apa namanya, kita minyaknya impor atau sendiri? Untuk saat ini pengolahannya di mana? Kita punya minyak nggak? Ada, banyak sumber daya. Pertamina banyak nggak? Apa namanya yang di pantai lepas pantai lepas pantai banyak nggak? Banyak. Berarti kan sumber dayanya banyak. Tapi yang menjadi masalah jangan sampai ternyata yang kaya itu yang mafia perminyakan gitu. Tapi harusnya kan kalau kita punya sumber daya alam sendiri harusnya murah. Gitu. Contoh kalau misalkan di strategi selanjutnya adalah kedaulatan air. Air dapat dari mana? Dari alam. Dari tanah sendiri ya? Iya. Harusnya bayar atau tidak? Tidak. Oke, kalau misalkan ada pun yang gratis mah paling yang dari sungai dan sebagainya. Tapi kalau misalkan melalui sumur, enggak, kalau misalkan melalui sumur, oke, ada biaya operasional apa? Pembuatan apa namanya? Jet pumpnya atau pompanya gitu kan. Tapi harusnya nggak semahal itu kan. Karena kan kayak pembuatan instalasi pompa dan sebagainya cuma sekali kan. Meskipun ntar perawatannya apa namanya, bayar listrik dan sebagainya. Cuman ya tadi harusnya murah atau mahal. Contoh kayak PDAM, mahal atau murah? Ya kan menjadi pertanyaan. Ada air tapi mahal atau ada air tapi murah? Kalau misalkan ya di luar negeri kan kita lihat kok pemerintah bisa menciptakan air minum di tengah taman yang bisa langsung diminum lewat keran langsung.
itu kan menjadi kok bisa ya biayanya dapat dari mana, padahal gratis sepuasnya kan. Nah tapi kan kalau di luar negeri tadi misalkan warganya ditarik pajak, pajaknya disubsidikan ke berbagai lini. sektor. Betul, sektor. Salah satunya misalkan tentang perairan. Bagaimana caranya? Air itu gratis. Iya. Tapi ya tadi ngambil dari mana Pengolahannya Nah, gitu pajak. sendiri kan. Nah, pajak diambil, disubsidikan ke semua pihak. Kayak misalkan nanti ya kita bahas di misi selanjutnya adalah pendidikan, kesehatan, di mana bisa gratis. Itu kalau contoh kayak Libya dulu, eh, pendidikan dan kesehatan gratis ketika masih sama Khadafi presidennya. Itu dari mana sumber keuangannya besarnya dari mana? Perminyakan. Kita punya minyak nggak? Banyak. Punya Artinya pertanian kalau nggak? kita lebih ke pajak lah ya, karena memang perpajakan masih apa ya, bisa dibilang paling Betul. gede untuk pemasukan Iya, kas makanya negaranya. anggaplah kalau ngomongin bandingin dengan Libya ya, negara yang kecil ya. Iya. Tapi kok bisa kesehatan dan pendidikan gratis? Nah, dari sumber daya alam perminyakan misalkan dari energi minyak lah atau misalkan tapi kan tadi di sana mungkin korupsinya sedikit. Iya. Dan di kita pajak dikorupsi, perminyakan dikorupsi, Iya. ataupun di bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan, itu kan menjadi menarik karena kan contoh kalau energi solar kalau mahal nelayan susah nggak sih? Susah, menjerit nggak sih? Pasti. Makanya bagaimana ketersediaan pangan dipenuhi kalau nelayan nggak punya solar? Iya. Ya nggak akan berangkat untuk mencari ikan. Tapi ya tadi kalau energinya murah, mau BBM, mau listrik, ataupun yang lain, itu menjadikan nelayan, petani, peternak, contoh kayak petani peternak kan pakai listrik nggak? Pakai. Kalau semua rata-rata betul, pakai makanya kan aktivitas ya. kalau murah bisa Lebih berangkat. gampang, Nah, kalau gitu. ngomongin usaha maka semakin sedikit pengeluaran, ya harga Jadi jual, semakin gede. ya harga jual bisa ditekan kan. Iya. Tapi yang jadi masalah kan pengeluaran pun besar, otomatis harga pun naik. Gitu. Makanya kan yang menjadi PR itu ketidakmerataan di seluruh Indonesia. Contoh BBM di sini 10.000, di Papua 5 kali lipat 1 liternya. Makanya kok bisa gitu ya. Nah makanya kan menjadi aneh gitu. Nah berarti kan ada permasalahan di logistik. Logistiknya bisa nggak disubsidi? Ya bisa, lewat mana? Pajak. Tapi ya tadi kalau di pajak pun dikorupsi, di perlogistikan dikorupsi, mafianya banyak, ya susah. Makanya kan kalau ngomongin kalau berhasil beneran visi misi tercipta yang dengan visi misi nanti ya ada ngomongin regional, sektoral gitu kan, wilayahnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Iya. Kalau misalnya tercipta misalkan harga bawang di sini 10.000, di Jawa Barat 10.000, kemudian di Papua 10.000, berarti udah setara. Iya. Tapi itu bisa tercipta nggak? Tergantung presidennya siapa. Makanya benar, salah satu programnya memiskinkan koruptor itu karena memang banyak uang yang tidak sesuai dengan peruntukan ya statusnya di koruptor. Terus kayak misalkan manajemen pengaturan keuangannya mungkin kan yang tidak sesuai. Nanti tim ekonom sama keuangannya sama perdagangannya siapa gitu kan. Nah, itu sih makanya kan strateginya menarik bahwa melalui Kementerian Pangan dia punya pangan sendiri, jadi nggak usah impor, ketahanan energi sama, bagaimana caranya pengolahan energi yang ada di alam kita sehingga murah juga sama ya, tidak impor ya. Kemudian kelautan air sama, kita nggak mungkin impor air. Tapi yang jadi masalah kan kebayang kalau misalkan air kita tercemar dan sebagainya gitu kan. Makanya kan dinas lingkungan, dinas SDM, dinas yang setidaknya ataupun bisa menyangkut terkait menyangkut dengan dinas pendidikan yang dimana ya kita pun harus mengedukasi dari kecil gitu kan, membuat program atau kurikulum ya bahwa ini penting nih air, energi dan pangan kita harus buat sendiri gitu. Contoh kalau misalkan di luar sana kayak di antara Jepang dan Korea di tahun 80-annya mereka sampai ada instruksi jangan membeli produk Jepang. Dengan embargo itu si masyarakatnya berpikir bagaimana caranya kita punya HP, kita punya mobil, kita punya motor. Merek Korea ada nggak di Indonesia? Ada. Kenapa negara kecil bisa bikin mobil sendiri, bisa bikin HP sendiri? Yang terkenal HP-nya apa? Apa sih? Samsung. Kalau mobilnya apa?
Mobilnya apa? Hyundai, Hyundai. ya kan? Itu yang kok mereka bisa. Kita itu yang segede Jawa Barat atau segede Jawa ya. Tapi kok apa namanya? Kita kok nggak bisa bikin mobil ya dulu presiden yang saat ini katanya sih bikin SMK ya. Cuman nggak tahu SMK-nya kemana gitu kan. Katanya sih bangkrut kalau berita terakhir si pabriknya padahal belum dijual ya. Iya. Nah, makanya Itu yang digembor-gemborkan ya, dulu selama kan masyarakat ya, apa terdoktrinnya itu karena betul. memang punya program yang bagus nih untuk kedepannya istilahnya Indonesia memiliki Betul. perusahaan mobil Iya, sendiri ternyata ya ada itu kan. hal-hal seperti itu jangan sampai diulang lagi. Betul. Maksudnya memang apa ya bagus tujuannya, cuman ya jangan sampai membodohi Betul, makanya kan masyarakat. ya pemimpin bakal ternilai dengan ya ucapannya sesuai dengan apa namanya tindakannya kan. Iya. Makanya di situ hati-hati dengan kalau ngomongin kasarnya adalah orang munafik. Itu kalau ngomong ya nggak sesuai. Terus kalau ada janji nggak ditepati gitu kan. Nah, itu hal-hal yang apa namanya harus kita pahami. Jangan sampai salah milih lagi nih. Itu contoh kalau misalnya kayak paslon 2 menjanjikan susu gratis dan makan siang gratis misalnya apalah dengan anggaran 450 triliun satu program, apakah terjangkau nggak semua kalangan? Jangan sampai ternyata di Jawa semua yang kebagian, tapi di pedalaman contoh kalau itu kan judulnya makan makan gratis untuk makan siang gratis untuk di sekolah kan. Kalau yang nggak sekolah dapat makanan kan? Harusnya. Suku Baduy, suku Dayak yang nggak sekolah dapat nggak? Iya. Anggarannya kemana? Iya. Itu belum lagi. Ya intinya kalau misalkan kita bikin gagasan atau pikiran yang harus logis semua, aja gitu iya, kan. harus semua, Dan ngelihatnya lebih ke urgensinya. Memang kalau misalkan dari segi makan gratis lumayan bagus juga sih. Cuman maksudnya itu bisa menjadi apa sih? Bisa menjadi polemik tersendiri. apa namanya untuk memecahkan permasalahan kita kan, sedangkan sektor-sektor yang lain masih banyak. Betul. Kan istilahnya. Makanya itu anggarannya besar kan. Iya. Bisa nggak sih anggarannya digunakan untuk mengupgrade skill-skill warganya gitu kan, masyarakatnya untuk usaha, untuk kerja gitu kan, sehingga mereka cari nafkah dengan bekerja gitu. Intinya mah yang jadi masalah tetap ekonomi. Iya, betul. Kita saat ini ya. Betul. Makanya kan paslon 1 sangat kuat di konsep ekonominya, bagaimana ekonomi mandiri gitu kan, bagaimana kita berdaulat atas ekonomi sendiri gitu kan, berdaulat atas sumber daya alam sendiri gitu kan. Yang namanya berdaulat apa? Contoh kalau misalkan nikel, emas, itu emas kita kok dikirimnya ke Amerika, dikirimnya ke Cina, ya ke hasil tambangnya, kenapa nggak diolah sama kita? Ya karena memang itu sih kebanyakan apa ya SDM kita itu katanya bisa bersaing gitu kan, padahal ya kepentingan lah gitu mah. Padahal udah jelas kan, kayak misalkan salah satu contoh yang udah dilakukan oleh pemimpin Anies Baswedan di Jakarta kan, Stadion JIS itu hasil anak bangsa kan, makanya buat taman SDM kita juga punya daya saing, sebenarnya tinggal ya supporting aja dari pemerintah, stakeholder, dan orang-orang sekitar. Makanya kan contoh kayak Freeport anggaplah oke lah kerjasama 10-20 tahun, tapi setelah itu full dari misalkan mulai tahun 50, 20 tahun, tahun 70, dari tahun 70 teh udah aja dipegang sama Indonesia semua. Jadi jangan full selamanya. Kalau selamanya kan contoh kalau maksudnya nggak adil dan nggak makmurnya adalah ketika di Papua ada emas, tambang emas besar, apakah Papua kaya atau tidak? Intinya kesejahteraan masyarakat Papua kurang. Itu Papua adalah provinsi termiskin, aneh nggak? Padahal sumber daya alamnya sangat melimpah, ya salah satunya itu kan minyak. Di Papua ada, kaya nggak Papua? Aneh kan? Malah yang sejahteranya di mana? Di Jawa aja. Makanya itu yang nggak adil, itu yang nggak makmur untuk semua kalangan. Makanya harapannya semoga dari Sumatera sampai Papua itu bisa setara kesejahteraan yang sama ya, gitu, adil dan makmur. Walaupun secara kebutuhan beda-beda ya daerah. Nah, itu kurang lebih di misi yang pertama. Yang kedua, misi kedua nih, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan
upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Nah, di sini makin jelas lagi nih tentang ekonomi. Bagaimana apa namanya? Ingin menjelaskan miskin. Ya syukur-syukur gak ada miskin lagi ya. Gak ada miskin. Dengan cara apa nih? Nah, kalau yang suka usaha, wirausaha, kasih kesempatannya lebih, izin mudah, lahan ada, kemudian apa namanya, tidak ada gangguan atau dipersulit gitu kan. Nah, itu untuk yang wirausaha, bagaimana supporting dari pemerintah itu khususnya dalam perizinan atau misalkan aturan-aturan yang ada gitu kan, dipermudah. Apalagi kalau misalkan berbicara bahan baku dipermurah gitu kan, itu menjadikan kesenangan para pengusaha kan, khususnya gitu. mungkin UMKM kayak mikro ya, Betul, atau tapi misalkan pedagang kaki lima itu kan perlu diperhatikan juga makanya kan kan. kalau di sini kan untungnya kesempatan berusahanya tidak hanya untuk UMKM, tapi kan beda cerita kalau ditulisnya berusaha untuk UMKM kan hanya kalangan UMKM, tapi di sini ya menariknya dan senangnya ya betul, usaha kecil didukung, usaha menengah didukung, usaha besar didukung, yang dimana yang kecil ingin jadi menengah, didukung agar menjadi menengah, yang menengah didukung agar menjadi yang besar. Nah, yang besar udah internasional aja. Nah, makin besar ya, gitu. bisa bersaing di global lah ya dari produknya sendiri. Makanya kan di situ Adrian Makmurnya tidak membenci para pengusaha, tidak membenci para konglomerat, tapi bagaimana caranya ekosistem ini dibangun, yang kecil, menengah dan besar itu kerjasama agar Indonesia itu adil dan makmur. Kalau berbicara usaha, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, berarti kan nanti kita bisa lihat lulusan SD, SMP, SMA atau SMK atau kuliah perguruan tinggi sebanding nggak dengan jumlah lapangan kerja. Misalkan kalau lulusan sekolah itu anggaplah S1 dan SMK dijumlahkan ya 30 juta lulusan per tahunnya, sedangkan per tahunnya itu adalah loker cuma 10.000. Berarti tidak sebanding. Ada kesenjangan lah ya, tidak terserap semuanya kan. Emang nanti yang 30 juta ini terbagi, ada yang jadi wirausaha, jadi pekerja. Tapi kalau misalnya lapangan pekerjaannya cuma 10.000 kan ya tetap terlalu jauh si gapnya kan. Makanya ya syukur aja ntar ya kita lihat strateginya seperti apa nih, lapangan kerja gitu kan. Memang masih jadi PR besar sih kalau ngelihat dari fenomena sekarang ya. Kayak misalkan banyak para lulusan baru ya, khususnya baik tingkat SMA atau misalkan tingkat sarjana, pekerjaan itu memang sangat susah. Apalagi kan yang sempat kita lihat di debat capres dulu, Pak Anies sempat menyinggung soal ordal. Nah, ordal mungkin masih ada sih ya, masih banyak, baik itu di di lembaga negeri ataupun lembaga swasta gitu kan. Yang saya lihat. Nah, makanya kan kayak pencalonan anak presiden juga kan ordal itu. Iya, seperti apa nanti maksudnya dari pasangan 01 ini merubah ketika kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan prestasinya ya. Jangan sampai ya itu titik seleksi gitu. Apalagi di BUMN masih sama ya banyak ya. Sampai ngelihat kan kayak kemarin di daerah Cianjur tuh orang-orang berbondong-bondong di pekerjaan sampai berapa ribu kan, dari pagi sampai sore ingin mendaftar dan belum hanya mendaftar dan belum tentu keterima ya. Belum keterima, entah di belakangnya nanti ada ordalnya lagi atau gimana. Memang betul kata Bapak Anies itu, ordal itu menyebalkan. Perlu dirubah lah. Syukur ya, makanya ada konsentrasi ke situ ya, bahwa menangani orang-orang dalam ini sehingga ya lebih fair, lebih adil ketika seleksi gitu, baik seleksi sekolah, yang masuk sekolah ataupun seleksi bekerja gitu. Makanya alhamdulillahnya ya di sini ada yang fokus memperhatikan lah ya, menciptakan lapangan kerja. Berarti masih banyak nih yang nganggur gitu. Dan kita melihat lagi mewujudkan upah berkeadilan. Ini yang udah bekerja nih dipikirin juga ternyata. Kan ini yang belum kita tadi yang ingin menjadi pengusaha nih dipikirin, yang belum bekerja dipikirin. Sekarang yang udah bekerja. Udah. Di sana nih. Udah. Nah, yang yang selanjutnya adalah mewujudkan upah berkeadilan. Ya tadi kan udah dibahas, yang pengen usaha didukung, yang belum usaha belum bekerja
dipikirin dengan menciptakan lapangan kerja. Yang sudah bekerja sekarang dipikirin, yaitu upahnya layak nggak, gitu. Makanya ketika si paslon ini membuat misi lengkap sudah. Jadi emang dipikirin semua kalangan, gitu. Dan kayak saya yang poin terakhir tadi ngelihat kayak mungkin dari kebijakan omnibus law ya, khususnya di buruh. Saya lihat dari teman-teman banyak yang istilahnya dia pekerja di salah satu pabrik lah ya, bercerita soal ketika kebijakan omnibus law ini berlaku berpengaruh pada penghasilan. Karena penghasilannya itu 50% dibayarkan dan nanti 50%-nya di bulan depan, atau misalnya kayak sekarang sistem kontrak, katanya ada yang baru masuk beberapa bulan atau beberapa tahun diganti sama pegawai yang mungkin itu ya dari pasangan 01 menyorotnya. Jadi maksudnya merubah itu, nanti mengevaluasi ini omnibus law seberapa manfaat khusus bagi masyarakat banyak, ataupun misalkan bagi pengusahanya sendiri ya, pengusaha maksudnya harus ada musyawarah dulu, ada kebijakan, bukan ada keuntungannya masing-masing. Untung saling untungin pengusaha, untung buat masyarakat yang mencari rezeki, seperti itu. Maksudnya ya berkeadilan. Makanya nanti kan kita koreksi nih, kita lihat apakah dikoreksi nggak undang-undang yang tidak pro rakyat, UU ITE, UU Omnibus Law. Nah, kalau misalnya ternyata ini ada yang nggak adil nih, ya kok bisa direvisi gitu kan. Tinggal berharapnya ke sana sih ya, kalau ada pemilihan baru nanti ya kita lihat tim yang ngebantuin presiden dan wakil presiden sejauh mana memikirkan rakyat, gitu. Harusnya kan ketika presidennya memikirkan rakyat, harusnya yang di bawahnya pun memikirkan rakyat ya, merumuskan dan sebagainya untuk kepentingan rakyat. Tapi ya tadi kita lihat rakyat di sini maksudnya apa? Pengusaha pun rakyat, pekerja pun rakyat, yang belum kerja pun rakyat. Nah, makanya ketiganya harus dipikirin, dan untungnya di sini sangat menarik dipikirin semuanya, gitu. Bahwa yang belum kerja dipikirin, yang sudah bekerja dipikirin, yang mau berwirausaha atau menjadi pengusaha dipikirin. Tidak merugikan semua pihak. Menarik dan jelas visi dan misinya emang adil dan makmur untuk semua. Gitu. Dan kita juga sebagai orang masyarakat biasa dapat memahami. Betul. Sangat dari visi misinya sendiri. Makanya itulah kemana ya? Kelebihan dari seorang pendidik. Seorang orator, orang yang mampu berpidato dengan jelas dan tegas, orang yang bisa menuangkan pikirannya melalui kata-kata. Karena banyak orang yang pintar tapi nggak bisa ngomong, banyak orang yang kaya tapi nggak bisa ngomong di depan umum ya. Ada yang orang yang pintar tapi nggak bisa menyampaikan sehingga anak buahnya tidak paham. Makanya disitulah fungsinya kata-kata, gitu. Karena nggak mudah gitu, meskipun ini kalau kita ngomongin orang yang normal ya, bukan yang tuli, bukan yang bisu dalam hal komunikasi. Makanya kan ketika sekarang yang disabilitas pun dibantu dengan penerjemah juga kan. Disitulah yang menarik bahwa komunikasi itu penting. Komunikasi pakai apa caranya? Selain surat adalah omongan. Makanya untung kita mempunyai presiden yang pandai untuk menyampaikan dengan kata-katanya dengan baik dan jelas, gitu kan. Atau dan baik dan benar, gitu dan kan. khususnya kerjanya juga jelas. Betul, gitu. Ada hasilnya. Betul, makanya kalau ngomongin kita presiden pertama jago pidato kan. Presiden pertama jelas jago banget. Wapresnya jago ngomong nggak? Jago ngomong juga. Presiden pertama dan wapres pertama Indonesia itu adalah jago berpidato. Tapi bukan jago ngomong aja, kerja juga ada, gitu. Nah, begitupun yang sekarang. Harapannya seperti presiden yang pertama, jago ngomong dan jago kerja. Presiden kedua sama, Pak Soeharto jago ngomong dan jago kerja. Presiden ketiga sama, jago ngomong dan jago kerja. Jadi apa? Presiden yang ketiga Pak Habibie, yang hebatnya contoh pada saat krisis moneter ya, $1 itu 14.000 naik, tiba-tiba naik. Cuman berapa bulan bisa diturunin jadi 8.000. Aneh, bisa nggak? Sanggup cuma 3 bulan, cuma beberapa bulan. Sekarang 15.000, 10 tahun Pak Jokowi turun nggak? Dolar naik terus dari 15.000, 15.000. Apa yang salah?
Pak Habibie bisa, ini enggak gitu kan. Nah, di presiden keempat gara-gara ngomong bisa mendamaikan semua pihak dengan kemajukannya gitu kan, dengan pluralismenya gitu kan, menghargai semuanya gitu, kemanusiaannya gitu kan. Itu gara-gara kata-kata semua, sehingga semuanya aman, tertib, damai gitu kan. Nah, tinggal tadi dari pihak Pak Anies, anak-anaknya nanti yang membantu, ya anak buahnya yang membantu, bisa seperti itu juga pemilihan orangnya, bisa ngomong dengan jelas dan instruksinya jelas, sehingga kerja pun nanti bisa lebih jelas gitu kan ke daerah-daerahnya gitu. Nah, di situ yang menarik, makanya menarik. Misi yang kedua ini adalah bisa mengakomodir semua kalangan, yang menjadi pengusaha, yang menjadi pekerja gitu. Dan kita lihat lagi nih, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, mandiri dan merata di semua wilayah itu ya, semua wilayah. Jadi di Sumatera kaya, di Jawa kaya, di Kalimantan kaya, di Sulawesi kaya, di NTT-NTB kaya, di Papua kaya, sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya ya. Jadi mandiri dan kaya semuanya. Oh, ekonominya keren nih. Kalau itu tercipta, semua wilayah Indonesia 34 provinsi bisa kaya. Iya, dan Anggaplah sejahtera kita, ya ya. betul. Kalau kaya kan anggaplah sejahtera kan. Iya. Tapi tiap provinsi, bukan satu provinsi aja, gitu. Nah, disinilah Makanya benar dengan program menyetarakan 40 kota. betul. Setara Nah, itu Jakarta salah satu ya. ntar program yang akan dicoba diterapkan. Nah, itu adalah membangun atau mengupgrade 40 kota, yang dimana kota kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar gitu. Itu pun sama. Makanya keren banget ya konsepnya gitu kan. Bisa sampai kepikiran ya. Nah, kalau lihat aja Pak Jokowi selama 10 tahun, kota mana sih yang jadi makin maju? Ya ada. Tol pokoknya. Yang jadi PR kan, kok jadi tiba-tiba bikin kota baru. Udah bikin tol, dijual ke asing, bukan ke asing, ke swasta gitu kan. Itu makanya kan. Oh ya udah. Nah, tol mah kan jalan yang dipakai untuk yang punya apa? Punya punya mobil. Kalau pakai motor bisa ya, ngangkat tol. Diperuntukkan untuk orang-orang, saya lihat ya, menurut ke atas. Betul, makanya tol bisa kan dipakai untuk yang tidak punya motor, nggak, yang punya jalan kaki, nggak. Makanya adil nggak sih? Tidak. Itu karena beberapa kalangan aja sih yang bisa menikmatinya. Ya walaupun secara biaya itu harusnya dari rakyat ya. Betul. Karena memang dari APBN kan. Kan itu tanahnya siapa? Tanahnya presiden atau tanahnya negara? Kok dijual-jual? Gitu. Itu yang menjadi kita bisa soroti. Makanya jelas nih, ketika ekonominya mandiri, tiap provinsi mandiri dan rata. Jadi nggak hanya Jawa sentris gitu. Dan yang menjadi hebat lagi adalah serta menunggu korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Korporasi berarti kan korporat ya. Itu ya. Makanya kita lihat katanya Pak Anies itu adalah tidak senang atau misalkan kontra dengan konglomerat. Konglomerat punya korporasi nggak? Punya korporat nggak? Punya perusahaan gede kan. Tapi ternyata di Jakarta aja ya. Itu kan kantor gedenya kan, pusatnya. Tapi kita lihat, oh ternyata di di misinya langsung to the point, mendukung korporasi di Indonesia ya, korporasi lokal ya, misalkan kayak Mayora, Indofood, atau misalkan yang emang bisa dibilang perusahaan Indonesia ya, bukan asing. Nah, berhasil di negeri sendiri ya, sukses. Makanya kan prinsipnya yang usaha kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Nah, yang besar didukung sampai dan atau bertumbuh di kancah global. Jadi yang udah besar, korporat besar, ya silakan bermain di luar negeri. Dan negara hadir gitu kan. Dan kalau butuh apa-apa bilang ke negara. Iya. Malah masalah perizinan, bea cukai dan sebagainya kan itu perpajakan. Oh Pak, mahal nih pajak luar negeri yang buat ekspor. Misalnya kita ngomongin ekspor ya. Oh ya udah, ngasih kebijakan, bea cukainya murah aja atau pajaknya murah aja. Itu yang bisa menentukan murah dan tidaknya siapa? Pemerintah. Iya. Makanya benar-benar harus hadir sih pemerintah di sana. Karena kan dan kalau melihat itu lebih kayak ngerangkul semua, betul, bukan hanya
kayak rakyat memungkinkan rakyat kecil saja kan enggak, dengan ke bantuan semuanya. sosial, Betul. bansos yang itu kan, tapi oh ternyata pengusaha juga diperhatikan gitu kan, Betul. karena maksudnya dengan kehadiran para korporat ini sendiri yang membantu masyarakat Betul. yang ingin mencari rezeki kan Betul. salah satunya. Makanya ternyata apa yang dikatakan orang lain, oke lah konglomerat nggak dalam proses kampanye tidak mendukung ya, namanya tidak banyak korporat yang belak-belakan lah, Iya. atau di belakangnya kurang dana lah. Tapi yang pasti sekarang nggak usah mikirin orang lain, tapi mikirin aja rencana kamu apa, rencana paslon satu apa. Ternyata pemikiran korporasi juga ya, mau mikiran korporat bahasa Inggrisnya kan. Ternyata korporat pun dipikirin, ya apa perusahaan besarnya dipikirin harus berhasil di negara sendiri dan berhasil di kancah kancah global. Itu yang kerennya gitu kan, bahwa semua kalangan dipikirin. Berarti benar sesuai dengan yang misi kedua adalah sesuai dengan visinya ya. Adil dan makmur untuk semua, baik pengusaha maupun pekerja. Masih ada keterkaitan ya dilihat ya. Makanya kita lihat ya, kita misi ketiga nih ada apa nih, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini udah mulai mikirin ekologis berarti tempat hidup atau lingkungan hidup, makhluk hidup ya, ada hewan, ada apa namanya tumbuhan, ada manusia, ekosistem lah ya. Tiga ini bisa dipikirin juga nggak? Oke, manusia mau bikin pabrik nih, tapi limbahnya bersih nggak biar ikan dan tumbuhan hidup. Nah kan itu yang kok sampai segininya mikirin detail ya, bahwa ada makhluk hidup selain manusia, yaitu manusia itu sendiri, kemudian tumbuhan dan hewan. Bisa nggak ketiganya hidup dalam satu lingkungan gitu. Kalau di Jakarta kan jelas bagaimana taman-taman dibangun, berarti kan kalau taman-taman dibangun makhluk hidup yang lain pun enak ya, bisa hidup ya. Gitu, ada tempat nih, oh pohon nggak ditebang semua, nggak gundul, nggak aspal aja gitu kan. Tapi kalau taman kan ada tanahnya, ada ininya, kayak cacing bisa hidup, ada burung bisa hidup gitu kan, ada hewan-hewan yang tidak berbahaya bisa hidup di lingkungan yang ada manusianya gitu. Nah makanya ketika lingkungan atau ekologis ini dipikirin, itu berdampak ke 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ke anak cucu kita. Oh ternyata jangka panjang ya dipikirinnya ya. Makanya visi. Oh ternyata visinya udah ke depan banget. Lingkungan bersih, manusia hidup sehat. Iya. Lingkungan bersih, hewan bisa hidup. Lingkungan bersih, tumbuhan hidup. Nah kalau misalkan lingkungan ini lingkungan sehat, contoh kalau ngomongin bahaya pencemaran ya, limbah B3 dan sebagainya di perairan ya. Kalau air irigasi tercemar, yang rugi siapa? Air irigasi siapa coba? Pertanian. Iya, intinya masyarakat. Pertanian kalau misalkan tercemar, panen atau tidak? Tidak panen. Kalau tidak panen, apa yang terjadi? Kemandirian pangan tidak ada. Saling berkaitan. Makanya apa yang didukung dari misi 1, 2, 3 itu berkesinambungan. Kalau ngomongin contoh lingkungan buruk nih, pencemaran udara misalkan, pengusaha dan pekerja banyak yang sakit. Yang jadi masalah apa? Nggak bisa produksi, masalah lagi ekonominya kan. Nah di situ yang ternyata presiden ini mikirin ya, Pak Anies dan Pak Muhammad detail banget nih. Lingkungan dipikirin. Yang lagi masalah. Betul. Karena memang ya itu banyak sektor industri juga yang tidak memperhatikan limbah. Betul ya, lingkungan. Makanya kan karena harus ngobrol. Kayak misalkan sungai-sungai juga sekarang banyak yang tercemar ya. Khusus mungkin ya di kota-kota besar sih ya. Betul, makanya kan ngomongin normanya sungai itu jernih atau kotor? Jernih. Itu normanya ya. Kita bisa lihat dari mana indikatornya. Lihat aja pedesaan. Iya. Jernih atau kotor? Coklat atau jernih? Bening ya. Iya. Gitu, makanya ternyata benar. Ntar ya semoga aja stakeholder, aktivis lingkungan, dinas lingkungan, dinas SDM, dinas perindustrian, terus kementerian-kementerian yang terkait maupun kebijakan presidennya bisa nggak mikirin industri hijau, yang dimana di semua provinsi ada perindustrian tapi sehat. Iya. Untuk lingkungannya. Memperhatikan lingkungan sekitarnya. Betul. Kadang kan kebanyakan kalau saya lihat salah satu perusahaan bikin aja kan bangunannya, bikin aja produksi. Dan memang mereka memberikan kesempatan kan salah satunya
terhadap warga sekitarnya untuk kerja, tapi biasa diiming-imingi dengan apa CSR-nya sendiri Betul. kan, tapi CSR-nya sendiri kayak Cuman betul lebih langsung mengtahan tunai, aja iya. gitu kan, bukan apa ya, Menjaga. menjaga kelingkungannya ya. Betul. Berharap sih kalau untuk saya pribadi ketika misalkan ada kawasan industri yang memang ingin memberikan ya kesempatan kerja atau ingin produksi barang apapun itu, ya memperhatikan dari sisi lingkungannya dan CSR-nya sendiri, manfaatkan untuk hal yang tepat gitu kan, bukan hanya berupa uang instan habis begitu aja, tapi memikirkan juga kebutuhannya buat lingkungan. Ya, betul, gitu. betul. Makanya ya semoga aja terpilih lah nanti 01 ya. Amin. Kita lihat Amin aja dulu kan ya. Ya haruslah. Misi keempat ya. Iya. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Jadi kota dan desa akan dibangun nih. Tapi dia bangun jadi apa nih? Oh, kawasan yang manusiawi. Oh, kawasan yang berkeadilan. Oh, kawasan yang saling memajukan. Jadi saling support nih antara desa dan kota. Gitu. Sehingga yang tinggal di desa seneng, yang tinggal di kota seneng. Jadi tidak melulu harus ke kota untuk nyari nafkah. Oh, di desa pun bisa nyari nafkah gitu. Sehingga kan kadang di sini jelas kawasan yang saling memajukan gitu kan. Nah, oh misalkan contoh kalau Jakarta dulu pakai kontrak farming. Oh, di Jakarta gak ada nih yang punya apa namanya pertanian bawang. Gak ada ya pertanian bawang di Jakarta. Berarti beli bawangnya kemana? Ke desa. Desa mana yang punya? Disitulah kerjasamanya. Dikontrak selama 5 tahun nih dari pemerintah beli nih 5 ton per tahun, kirimnya ke Jakarta ya. Si petani senang nggak? Senang karena udah ada yang beli. Prinsip perdagangan kan gitu. Kalau ada yang beli ya prioritasin. Iya. Nah yang jadi masalah kan udah nanam tapi bingung jual kemana. Nah dengan kontrak farming si kota butuh pakan apapun atau makan apapun, ya bahan pokok apapun, tinggal cari wilayah mana yang punya pertaniannya atau peternakannya atau ikannya, nelayannya. Dikontrak selama 5 tahun, supply ya ke Jakarta dengan kuantiti sekian dan biaya sekian. Sepakat kirim ya tiap tahun, udah tiap tahun kontrak segitu. Dan itu pun yang mengerjakan memang warga lokalnya sendiri kan, bukan impor. Iya. Kan kalau kemarin beras sekian juta impor kan lucu. Iya. Padahal kan di Karawang banyak, di mana-mana banyak. Oh, alasan kurang mencukupi ya salah sendiri. Kenapa nggak bikin swasembada pangan, bikin titik-titik di semua provinsi, atau jangan sampai ketika impor disengaja impor, kenapa dapat fee dari yang pengusaha, pengimpornya. Makanya benar pasal 1 mah negara tidak berbisnis dengan rakyat. Gitu. Beda kayak ya maksudnya kan yang lagi ramai sempat disentil juga di debat kemarin, food estate kan. Betul. Kalau food estate ya tidak menimbang si resikonya. Betul. Itu kan. Yang mungkin lebih ngelihat kayak misalkan lahan di Babat digunakan untuk food estate yang kayaknya kemana coba ya? Gitu kan. Kayaknya ya, kemana kayaknya? Nah, kayaknya tanda tanya. Kita tidak tahu kan ya, maksudnya sebagai orang dibuang masyarakat atau dikasihkan ke perusahaan. Nah, itu kita kurang tahu. Dan apa hasilnya sekarang kan, walaupun pembelaan segimanapun juga gagal. Kita kan bisa melihat kan gagal. Maksudnya secara digital kan banyak kan kalau di kayak di zaman Pak Harto kan kelihatan kan, oh beneran misalnya anggaplah bukan istilah food estate, tapi ada lahan untuk full pertanian. Tapi kan beneran ada panennya. Oh ini cocok nih si tanahnya buat padi. Ternyata bisa jadinya. Itu zaman Pak Harto ya, tahun yang gak ada Google ya. Nah, itu pun kalau saya lihat ya kurangnya dilibatkan stakeholder kayak pemangku yang berkepentingan, yang punya ilmu sesuai dengan pertanian gitu kan. Kok bisa maksudnya kalau misalkan sebelum nanam singkong atau misalkan ini apa nih tujuannya bikin lahan di Babat dan sebagainya, ini cocok gak untuk singkong atau gimana? Jangan sampai lahan udah coba-coba banyak gitu kan, tiba-tiba gagal. Ya, maksudnya hal-hal seperti itu tidak panen ya, gagal itu ya, karena kan jenis tanah juga banyak gitu kan, makanya itu harus sesuai dengan bidang. Aneh banget ya nanam singkong kok bisa gagal. Iya. Aneh. Dengan beberapa hektar coba. Padahal kan kalau ngomongin juga kan
petani biasa tanam singkong kok jadi terus gitu, Iya, aneh ya. ya itu karena itu Apakah memang ditanamin atau nggak ditanamin dari awal? ditanemin mungkin, cuman karena apa namanya, lebih ngelihat apa ya, lebih ngelihat oh ini mungkin program bakal bagus, ini nanti hasilnya bakal bagus. Programnya dikorupsi nggak? Nah itu kurang tahu ya. Kalau misalkan ternyata oh dari awal pun nggak ditanam, ya nggak akan Nah panen. iya, Uangnya kemana ya? kemarin ya pasti masuk Kayunya, ke kayunya kemana? Nih, uang programnya nggak ada, kayunya nggak ada, berarti kemana? Tanda tanya. tanda tanya. Kita Kita nggak tahu lah ya lah wala kuota itu mah maksudnya. Nah, itu mah Ya kamu sendiri ya. ya itu nanti ya saya juga berharap ketika misalkan paslon 1 mempunyai program, ya itu memperhatikan dulu kayak misalkan apa namanya, resiko yang akan didapatkan seperti apa, terus nanti hasilnya seperti apa gitu kan, jangan sampai ya ujungnya pasti rakyat lagi. Betul, yang Jadi susah. kan apalagi kan itu maksudnya dengan beberapa tahun menanam pohon kan, terus ditebang dengan tujuan untuk bikin program, Ya. ujung-ujungnya Gagal. malah gagal kan, ya pasti rakyat lagi. Kan ada uang rakyat yang Uang dipakai, rakyat yang harus dipakai dipertanggungjawabkan iya, kan. dipertanggungjawabkan. Pasti berat lah ya itu ya. Nggak apa-apa lah, kita lihat nanti endingnya apakah ada korupsi atau tidak. Iya, seperti itu Nah, ya. ini misi yang kelima nih, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Iya. Makanya sangat terlihat nih, kalau mewujudkan Indonesia yang sehat, apa sih yang harus dimajukan sektornya? Yang cerdas apa sih yang harus dimajukan sektornya? Pendidikan berarti ya. Produktif apa yang harus dimajukan? Kesehatan. Apa namanya, dimajukan sektornya. Terus berakhlak dan berbudaya berarti kan Keagamaannya. betul. Makanya kan kalau ngomongin di sini kan anggaplah kita apa namanya, 2 poin dulu lah kita soroti, pendidikan dan kesehatan. Iya. Kalau rakyatnya sehat, bisa kerja nggak? Bisa, berarti emang masuk ke produktif. Kalau apa namanya, kalau pendidikannya mah bagus dan gratis, pengennya sih gratis. SD, SMP, SMA gratis aja lah, Iya. gitu. Ditanggung sama pemerintah. Pemerintah. Itu Bisa nggak sih? betul, bisa. Bisa, harusnya. Bisa. Soalnya kan lihat APBN aja di Ya, ya bisa. maksudnya Itu tergantung pemimpin mau atau enggaknya. gede Nah, lah ya. itu terus APBN-nya. kalau misalkan pendidikannya bagus dan guru-gurunya diperbagus, ya diperbagus dan diperhatikan. Dari kesejahteraannya. Betul. Maupun skillnya, misalkan guru juga pengenlah training, tapi gajinya pun harus ada gitu. Dinas perjalanan, dinas misalnya kayak bisnis atau pelatihan di mana, ya harus ditanggung juga, jangan sampai pakai uang sendiri. Iya. Kan repot. Makanya ketika pendidikan dan kesehatan dipikirin, mau yang formal maupun non formal, yang kayak misalkan pesantren, sekolah umum dan sebagainya, Negeri atau swasta. negeri atau swasta, itu kan semuanya sama harus dipikirin. Ketika pendidikan dan kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas, kedokteran, perawatan yang berkaitan, itu dipikirin. Ketika sehat dan pintar, udah deh, Indonesia akan maju. Makanya kan ini dampaknya adalah sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya. Itu di mana dididiknya? Di sekolahan, mau pesantren maupun apa namanya, umum, negeri ataupun swasta. Kalau sehatnya di rumah sakit, puskesmas, atau dari yang terendah ya puskesmas, rumah sakit gitu kan, apa namanya, RSUD ataupun rumah sakit ya internasional maupun nasional gitu kan. Nah, ketika dua sektor ini dipikirin, pendidikan dan kesehatannya, akan menjadi produktif, akan menjadi sehat, akan menjadi cerdas, akan berakhlak dan berbudaya. Nah, disitulah tinggal mau nggak pemerintah mikirin gurunya, mikirin sekolahnya, mikirin rumah sakitnya, mikirin puskesmasnya. Contoh di puskesmas, oh harusnya ada dokter umum sama dokter gigi. Oh ternyata mayoritas puskesmas cuma ada dokter umum, dokter gigi nggak ada. Ya udah deh. Nah, berarti apa yang kurangnya? Dikoreksinya apa? Kalau misalnya ada yang dikoreksi, berarti dilengkapi. Oh di puskesmas baru ada dokter umum, belum ada dokter gigi, ya lengkapi dokter giginya. Oh ternyata butuhnya 2 dokter, cuman baru ada 1, berarti harus ada tambah 1 lagi. Nah seperti itulah, bisa nggak pemerintah hadir? Kita buktikan nanti omongan-omongan dari paslon 1 ya, apakah bisa nggak sih menciptakan Indonesia yang sehat, berkeadilan, dan makmur. ya dan Indonesia pintar gitu, dalam dunia pendidikannya pintar gitu kan. Dan ya balik lagi, oh ternyata visinya sangat ya, tadi yang misi 4 sesuai apa namanya, bagaimana adil dan makmur itu untuk semua desa dan kota pun dipikirin gitu. Begitupun di sini, oh ternyata misi 5 pun sama, manusia Indonesia, berarti untuk semua kan, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pekerja, maupun yang pengusaha, mau pelajar dan maupun yang belum sekolah gitu kan, dipikirin.
Nah, disitulah menariknya paslon satu ini memikirkan pendidikan dan kesehatan sangat konsen gitu Iya, kan. berbagai bidang, berbagai sektor, berbagai profesi juga. Dan memang ketika berbicara soal pendidikan kesehatan juga, yang saya lihat memang kayak guru honorer, Iya. kayak istilahnya ya pegawai-pegawai honorer baik di pendidikan ataupun kesehatan, kayak kerjanya luar biasa tapi tidak sesuai dengan Betul. upah yang didapat. Nah, hal-hal seperti itu Ya kan itu balik lagi nanti yang ke poin harus 3 kan. diperhatikan. Poin 2 yang upah berkeadilan. Iya, nah itu berkaitan ya. Iya. Memang narasinya itu sampai Iya, detail banget. Detail dan Saling berkesinambungan lah ya satu sama lainnya. Betul, makanya kan untung nih kita punya presiden yang pintar, yang cerdas, yang jujur, yang adil, yang yang bijaksana ya. Iya, makanya sayang sebenarnya kalau misalkan nggak dipilih. Sabar ya. Rugi Jadi dong. harus milih siapa? Jelas 01 Iya. gagasan. Oh, 3 ya salah ya. Ini berarti ini salah juga. Berarti ini Gitu. ya, maksudnya oke, pilih baru 1 gitu. Jadi apa namanya, bukan 1 3 bersatu ya. Iya, bukan. Jangan ya. Tapi kan infonya gitu sih ya, lagi ramenya ya. Cukup 1 putaran dan nomor 1 3 aja. katanya. Udah cukup 1 Tetap putaran nomor 1 aja. lah ya. Insya Allah lah, walaupun koalisi apa namanya Yang paling kecil ya. yang paling sedikit Paling sedikit. dari Semua. pasal lain lah ya. Ya mudah-mudahan bisa Baik. kerja. Karena apa? Lebih baik orang sedikit banyak kerja daripada orang banyak Nggak kerja. nggak kerja gitu. Nah, ya tadi bahwa presiden ini kan misinya sangat menarik, memikirkan semua pihak ya. Dan poin 5 sangat terkonsen di pendidikan dan kesehatan. Gitu. Makanya sayang kalau Pokoknya misalkan harus benar-benar nggak dipilih. Pilih yang mana? Jelas Indonesia forever pokoknya mah. Jangan Wakanda nomor mah itu mah buat yang sudah-sudah lah. Terus misi ke-6 nih, mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Nih, keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Jadi memikirkan, oh iya, unit terkecil dari sebuah negara adalah keluarga. Jadi bukan hanya fisiknya aja, tapi psikologinya juga Betul. diperhatikan sih. Hebat banget ya, kan, itu orang pintar sih. Dan itu pun Orang cerdas seperti masuk ke profesi lain juga nanti, lebih ke psikolog, psikiater juga kan. Itu hal seperti bagian lulusan sosial dan sebagainya iya, kan sangat hubungan ya. berhubungan banget, makanya keren banget ini ya. Visinya adil dan makmur untuk semua itu ternyata dipikirin sampai unit terkecil dari sebuah negara adalah keluarga. Iya. Bagaimana caranya keluarga itu adalah sejahtera dan bahagia. Dengan hidup sejahtera pasti efeknya apa? Pasti bahagia Iya. kan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang seperti apa? Orang yang susah, banyak beban, bukan masalah ekonomi dan bahagia, sebagainya. lebih banyak stres. Makanya kalau saya lihat fenomena di akhir-akhir ini Dari zaman banyak bukan akhir-akhir kepemimpinan kan lebih Banyak banyak masalah ya? masalahnya kan. Salah satunya apa? Yaitu karena faktor ekonomi juga. Balik lagi, ketika ekonomi kurang untuk pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupan atau di keluarga kurang, tidak sedikit orang lebih banyak nyari jalan pintas dengan cara hal yang tidak baik, mencuri. Terus istilahnya karena memang sudah tidak ada jalan lain, bunuh diri, hal-hal seperti itu kan. Nah makanya mungkin ya fenomena-fenomena itu diangkat, gimana nih caranya hal-hal seperti itu tidak terulangi dan tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat, khususnya mungkin kalangan menengah ke bawah. Betul. Kalau menengah ke atas mungkin ya bisa pemenuhan kebutuhan ekonominya sih. Makanya kan di sini untuk yang masalah keluarga yang sejahtera dan bahagia bisa menggunakan ibu PKK, Karang Taruna yang bisa mendata keluarga mana aja nih yang kurang mampu, yang banyak pengeluaran pendidikan kesehatannya, atau kebutuhan keluarga itu apa sih. Nah, bisa menginput datanya dari ibu PKK ataupun Karang Taruna. Nah, disitulah bisa nggak sih bekerja sama dengan ibu PKK dan Karang Taruna ya, karena ruang lingkupnya kan yang makin kecil ya, tanya aja ke warga sekitar gitu kan, warga asli gitu kan. Itu balik lagi kalau bicara soal sosial kan ya, terkait dengan Permensos nomor 8 tahun 2012. Nah, di situ kan tertera ada penyandang masalah kesejahteraan sosial, kurang lebih ada 26 PMKS. Nah, itu pun saya berharap sih pemerintahan ya, kalau misalkan Bapak Anies terpilih, itu diperhatikan sih, karena memang dari PMKS ini memang masih masih kurang diperhatikan sih ya. Walaupun saya lihat selama di Jakarta Bapak Anies sangat memperhatikan kesejahteraan sosial, khususnya di Permensos nomor 8 tahun 2012 ini, dan nantinya lebih lebih diperhatikan secara keseluruhan gitu.
entah itu misalkan dari anggarannya, entah itu misalkan dari pelayanannya, dari fasilitasnya yang memadai, dan begitu pun terkait dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosialnya sendiri. Ada 12 poin di sana. Ada pekerja sosial masyarakat, tadi yang disebutkan, ada PKK, Karang Taruna, RT RW dan sebagainya. Nah, itu sebagai sumber dan potensi yang ada di lingkungan yang bisa sekitar. dikelola ya. Iya. Ya, makanya semoga aja kalau negara udah mikirin keluarga per keluarga, Indonesia akan maju. Karena ketika unit terkecil yaitu keluarga bisa tenang hidup, berarti negara pun akan tenang hidup. Iya. Karena apa? Gak akan ada yang demo, gak ada yang rusuh, gak ada yang pembunuhan, kriminalisasi, gak ada. Iya. Kenapa? Banyak kriminal itu ya karena banyak Balik masalah lagi. di keluarga. Iya. Gitu. Kesejahteraan di dalam keluarga. Iya. Kalau contoh yang kaya bakal maling nggak? Enggak. Maling ayam enggak. Tapi kalau korupsi korupsi, tapi itu mah ya gimana pribadi masing-masing. Udah kaya masih korupsi ya. Tapi maksudnya secara sederhananya kalau yang kaya, ya, kalau yang kaya apakah bakal maling ayam nggak? Gitu kan, secara buat makan dan sebagainya. Tapi kan kita soroti adalah orang miskin hanya mencuri untuk makan. Iya. Nah, itu yang untuk menjadi pemenuhan kebutuhannya saja. buat Rata-rata kan ya. Kalau yang kaya korupsi makan itu mah serakah ya. Iya. Tapi kalau yang kita soroti adalah yang miskin mencuri itu untuk makan, kan sangat miris ya. Iya. Harus diapain? Ya dipenuhi kebutuhannya. Salah satunya gitu. apa? Hadirnya negara di situ kan. Bagaimana urusan perut? Ya lagi tadi balik lagi ke poin yang pertama. Iya. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah. Iya. Kalau udah masalah itu selesai, urusan perut selesai, nggak akan ada yang maling lagi demi perut. Iya. Gitu. Dan makanya salah satu program juga yang dicanangkan kan program bansos plus. Nah makanya saya ingin menunggu nih. Kalau sekarang kan bansos lebih kayak ngasih uang atau misalkan ngasih beras ya, sembako kayak gitu. Nah ini ada kata plusnya. Plus di sini tuh apa? Dikasih keterampilan kah, dikasih training kah, dikasih apa gitu kan? Ya sehingga bolehlah maksudnya masyarakat yang kurang mampu dikasih bantuan, tapi maksudnya ada hal lain juga yang didapat, maksudnya buat berkesinambungan dia ya gitu kan. Jadi tidak hanya menunggu pemberian dari pemerintah, tapi istilahnya ada hal yang didapat juga dari diri sendiri yang punya nantinya dari diri itu nilai jual. Betul. Makanya itu sih untuk bansos, BLT itu jangka pendek, tapi jangka panjang adalah pelatihan. Iya. Gitu. Mungkin itu ya bansos plus yang saya lihat ya. Jadi skill yang dimiliki oleh tiap warga atau masyarakat bisa digunakan untuk bekerja. Jadi nyari nafkah sendiri aja, pakai tenaga sendiri, pikiran sendiri. Nah kita lihat ke misi yang ke-7 nih, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Kok menarik banget kok mikirin global ya? Iya. Ini lebih ke pertahanan ya? Ya, maksudnya sekarang ya kalau saya lihat soroti, oh ternyata Presiden Anies dan Muhaimin itu memikirkan Indonesia harus eksis nih di kancah dunia untuk menjadi mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia yang udah disebutkan di Undang-Undang Dasar kan. Itu bagaimana ya perdamaian dunia harus bukan dihapuskan ya, tapi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu kan. Ya perdamaian dunia harus ditunjuk gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak ada lagi penjajah. Indonesia hadir gitu kan. Kayak kan contoh kayak presiden pernah nggak ngomong di PBB, Presiden Jokowi nggak pernah. Kita belum pernah lihat ya. Bu Retno terus kan. Bu Retno ya sebagai perwakilan Menlu. Makanya kan kalau misalnya presidennya hadir aja di rapat-rapat internasional, apa yang terjadi? Apalagi sebagai pemimpin rapatnya, sebagai pemutus rapatnya, wah. Iya. Kayak misalkan Bapak Anies ini paling oke lah menurut saya. Soalnya apa? Pernah dia rapat di salah satu forum internasional gitu kan. Ketika beliau dikasih kesempatan hanya beberapa menit untuk menyampaikan gagasannya, dan apa hasil yang didapatkan, para podium maksudnya orang-orang yang hadir di sidang itu setuju dengan gagasannya. Itu salah satu prestasi yang bisa didapatkan oleh beliau kan. Makanya kan kalau ngomongin bisa nggak sih Indonesia jadi macan Asia lagi kayak dulu zaman Pak Harto. Padahal kalau macan Asia bukan main ya. Bukan meong bukan ya. Kalau sekarang meong ya masih kecil lah, anaknya lagi. Nah, bisa nggak sih jadi macan Asia,
bisa nggak sih Diperhitungkan menjadi lagi negara ya. perhitungkan lagi. Karena apa? Kalau misalnya sekarang pertahanan kita kuat, pangan kita kuat, tidak impor aja, jadi ya udah pakai pakai alam sendiri ya. Iya. Kalau bikin apa namanya, bikin mobil, motor, senjata api, tank wajah, atau pesawat terbang bikinan sendiri, makanya kan ini menjadi kepentingan politik global. Ketika contoh Pak Habibie dulu bikin pesawat sendiri, banyak yang protes luar negeri kan, yang pengusaha pesawat kan. Tapi tadi harus hadir pemimpin, harus hadir negara gitu. Cuman kan kalau dulu si apa namanya B.J. Habibie kuatnya adalah karena ya tadi banyak kepentingan. Oh kalau misalnya Indonesia bikin pesawat sendiri, apa perindustrian pesawat akan rugi yang luar negeri. Iya. Nah, mayoritas masih banyak yang korupsi, nepotisme dan sebagainya gitu, banyak yang KKN jadi Iya. gagal nih yang pesawat terbang. Iya, makanya itu Ya, kalau makanya benar harus dimiskinkan makanya gitu kan. semoga jadi Pak Anies bisa nih apa namanya, kalau ngomongin misi ketujuh memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi dengan berbagai teknologi, dengan berbagai sumber daya alam, dengan berbagai sumber keuangan kita gitu kan, bisa memperkuat keamanan dan apa namanya pertahanan, sehingga semuanya keluarga itu senang gitu. Kayak contoh masalah di Papua, KB ya, kelompok bersenjata gitu kan, teroris lah kalau bahasa sederhananya. Bisa nggak sih dituntaskan? Kok dari zaman Pak Jokowi nggak selesai? Apakah emang dirawat ya? Biar ada kerjaan, biar ada pembelanjaan. Kayak kemarin yang Susi Air, pilotnya masih disandra kan, jadi nggak benar gitu kan. Iya, masih PR gitu kan. Ya, makanya kan kok nggak bisa nyelesain, apa yang salah gitu kan. Padahal kan Pak Menhannya jelas siapa gitu kan, gitu. Kok masih melawan KKB yang di Papua, nggak bisa ternyata gitu. Sama Gus Dur langsung selesai. Iya. Gitu. Tapi kok ada kepentingan atau apa kan? Ya, gitu. Makanya kan semoga dengan presiden sekarang memikirkan sampai ke perdamaian dunia ya. Udah nggak mikirin perdamaian Indonesia lagi. Iya. Ternyata udah siap-siap Indonesia pasti damai. Sekarang bagaimana caranya mendamaikan Ikut hadir di dunia. Gitu. Ya kalau sekarang kan yang jadi PR, maksudnya kayak salah satu kasus di Papua itu kan masih PR sekarang kan, apalagi berbicara global di nasional aja kan masih belum bisa diselesaikan. Padahal maksudnya lingkup ya hanya provinsi gitu kan, ya di Papua cuma sekelompok kecil. Iya, sekelompok kecil. Padahal kan kayak apa namanya, kayak TNI, Polri itu kan di kita maksudnya dengan SDM yang mumpuni seharusnya bisa ya. Cuman ya itu mungkin karena dari pemimpinnya sendiri, presidennya sendiri kurang ada gebrakan gitu kan. Padahal ya kalau misalkan kita sebagai pemimpin ya udah tinggal suruh aja, ini selesaikan udah. Harusnya sih ya memang tidak semudah itu, tapi kan dengan dibantu oleh alutsista dan istilahnya perangkat-perangkat lainnya sendiri ya. Kalau ngomongin kemarin katanya belanja pesawat, kenapa nggak dipakai buat nyerang KKB kan? Iya, jelas. Harusnya kan beli senjata api, kenapa nggak buat nyerang KKB kan? Masa sampai TNI kita meninggal, kan lucu jadinya. Nah makanya kayak PT Pindad juga kan itu salah satu yang produksi alutsista kita kan, ya harus dimanfaatkan dengan baik gitu kan, jangan sampai benar impor terus segala impor gini. Makanya kan simpelnya PT Pindad tuh tinggal disebar di Jawa ada, di Sumatera ada, di mana. Jadi nyuplai senjata itu di tiap provinsi ada. Udah ada, iya betul. Makanya kita lihat lagi ntar Pak Anies sanggup nggak? Iya. Dan yang salah satu jadi sorotan khusus di global lah, itu Palestina sama Israel. Saya berharap sih ya maksudnya Indonesia bisa berpengaruh ketika misalkan ada rapat PBB, ya Indonesia bukan hanya diwakili oleh menterinya saja, tapi ya presidennya juga harus kayak kesana. Turki ya. Iya. Erdogan ngomong langsung ya. Iya, masuk maksudnya kayak benar-benar memberi statement gitu kan, seperti apa kedudukannya kita, seperti apa tujuannya, pengen seperti apa. Jangan ya walaupun kayak negara-negara besar juga ngobrol atau bicara di depan forum PBB juga kayak dari organisasinya sendiri atau ya dari PBB-nya sendiri ya tidak bisa berkutik apa-apa. Betul. Tidak bisa melakukan hal apa. Makanya kalau misalnya ternyata Indonesia mampu membantu dengan militernya, ya itu lebih baik. Nah, iya. Cuma tadi berani nggak presidennya? Iya, gitu. Makanya kenapa sih Amerika ngirim militernya ke Israel? Iya. Kenapa Inggris mengirim militernya ke Israel? Kok itu pada bisa ngirim militer ya? Kok Indonesia nggak bisa ya? Nggak bisa, iya. Nah berarti kepentingan politik global. Makanya syukur Presiden Anies dan Muhaimin itu udah memikirkan
ke arah sana ke ya. arah sana, perdamaian dunia. Dunia. Iya. Kalau penjajah kita harus dihapuskan, siapa penjajahnya? Ya udah jelas lah ya, Ya, siapa ya, pasti gitu. Israel. Gitu. Makanya kan ketika Israel sebagai penjajah belum dihapuskan, akan terus ada sampai kapanpun. Makanya kita buktikan PBB itu partai bangsa-bangsa yang bisa mendamaikan atau hanya sekelompok organisasi yang nyari duit. Iya, intinya bisa dimobilisasi oleh salah satu negara atau beberapa negara kan. Ya harusnya, ya saya berharap sih Indonesia bukan hanya maksudnya keanggotaannya saja, bukan jadi follower, tapi lebih ke punya kedudukan, betul, punya posisi yang kuat, signifikan gitu kan, berpengaruh di kancah global. karena khususnya kita di kan PBB negara gitu besar kan. gitu. Iya. Makanya bisa kasih sok pertama dulu jadi macan Asia, ditakuti di Asia. Iya. Setelah itu baru sedunia gitu kan, Iya. ditakuti Ke global ya. Iya. Setuju, setuju sih, berharapnya mungkin ya tujuan dari Bapak Anies ini seperti ini sih, pasangan jadi 01 ya. kalau kenapa sih kalau kemandirian pangan berdaulat, energi berdaulat, apapun berdaulat, kita nggak ada kepentingan ya, misalkan hutang lunas ya, Iya. 8.000 triliun lunas lah dalam 1 tahun kan. Kalau udah gak ada hutang nggak usah mikirin apa kata negara lain kan. Iya. Nah, kenapa Turki itu bisa ngomong seenaknya, karena nggak punya jasa apapun ke yang lain, Iya. nggak punya hutang kemanapun gitu kan. Jadi berani, mau siapa yang mau perang, ayo. Intinya ya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kayak di beberapa misinya kan seperti itu. Saya lihat kan ada, kita harus bisa ya, itu walaupun masih tingkat nasional ya. Nah itu nanti berharapnya di tingkat global juga seperti itu. Jadi bisa berdiri di kalau kaki ngomongin sendiri. bahasa pahlawannya ketika Palestina diserang, jangan khawatir, ada saya. Iya. Kayak pas dulu Pak Prabowo ya, tenang, Gibran udah ada. Seperti itu ya. Tapi ya tadi bisa nggak Indonesia sampai ke titik itu bahwa Palestina tenang, ada Indonesia. Ada Indonesia. Iya, apalagi kan kalau bisa Siapa yang berani nyerang Palestina, kita bombardir. Iya. Flashback ke belakang kan. Tapi Indonesia. Kita pernah merasakan dijajah ya. Iya. Itu bukan apa-apa, oh nggak enak rasanya dijajah. Iya. Gitu. Karena Indonesia juga sih kalau menurut ya sejarah kan, Palestina salah satu negara yang istilahnya pertama kali ngasih memberikan apa namanya, pengakuan terhadap Indonesia, bahwa Indonesia itu negara itu yang merdeka gitu. Palestina adalah saudara, kayak saudara kandung lah ya istilahnya. Nggak bisa terlepas saudara. Makanya kayak saya lihat di media sosial banyak juga kayak orang-orang Palestina betul kan menyoroti Indonesia itu hebat ya, kayak saudara nggak ada kejauhan. Kalau ngomongin nyari makan di sana pasti kita dikasih. Iya, nggak susah. Iya. Karena mereka nggak, kita saudara gitu. Iya. Makanya tinggal presiden kita bisa ngasih menghapuskan penjajah di atas dunia, terus dihapuskan ya sesuai undang-undang kan, karena perintah. Iya. Dan ini masih terakhir nih, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Udah jelas sekarang demokrasi di kita gimana, lagi kacau-kacaunya. Yang lagi disorot apa terkait dengan apa namanya, pengajuan dari cawapres 02 kan, Gibran yang tadinya usianya tidak memenuhi karena memang ingin dilegalkan sebagai cawapres, melabrak konstitusi yang terbaru apa, melanggar kode etik dari KPU sendiri kan. Itu hal seperti itu yang perlu, yang sangat miris, yang perlu diperbaiki sih. Betul. Terus kayak HAM sendiri ya begitulah, masih banyak apa ya, hak asasi manusia baik dari ya perempuan, anak-anak, laki-laki dan sebagainya. Makanya kan ya syukurnya ini presiden yang cukup cerdas ya, pintar, bijaksana, dalam visi misinya jelas memikirkan rakyat ya. Keren pokoknya. Gitu pokoknya ya. Dan saya menyoroti ya, untung ya wakilnya Pak Muhaimin yang dimana pemikiran dan daya juangnya tinggi. Karena ya kalau ngelihat rekam jejak kan jelas dari masa kuliah sebagai aktivis sampai dewasa ini jadi ketua partai. Semoga punya kekuatan lebih dan menjadi hebatnya ya bisa menggerakkan seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Ketika memang nanti ada konflik kepentingan gitu kan. Dan ya kalau ngomongin latar belakang Pak Muhaimin kan jelas siapa sih yang mau meributkan Pak Muhaimin, gak ada yang berani. Kenapa? Kalau ada yang berani mengusik Pak Muhaimin, kira-kira siapa yang backingannya? Gitu. Itu yang menarik. Kita lihat apakah terpilih nggak. Kalau ngelihat visi misi kan jelas semua sektor global habis. Iya. Yang penting
adil makmur untuk semua, dari hukumnya, dari ekonominya, dari pertahanannya, dari Contohnya, sosialnya, iya. gitu kan. Semua sektor bagaimana caranya biar adil dan makmur, itu nilai yang dibawa. Adil dan makmur adalah nilai diturunkan ke program kerja nantinya. Contoh kalau misalkan bikin kebijakan pajak misalkan, ini adil nggak sih buat rakyat kecil, ini adil nggak sih buat rakyat yang Menengah ke kaya, atas nah gitu kan. menengah atau yang kaya gitu. Iya. Oh nggak adil, perbaiki. Oh adil, ya cukup. Nah, makanya ya semoga aja dengan apa namanya kita coba melihat visi misinya menjadi pertimbangan lebih bahwa ini loh sosok pemimpin yang bagus gitu. Iya. Ini sosok pemimpin yang memikirkan rakyatnya, sehingga eh, di kemudian hari Indonesia akan menjadi negara maju yang bisa menolong orang lain atau bisa menolong negara lain. Iya. Karena hanya apa namanya, dengan berdiri di kaki sendiri, dengan kitanya pun udah maju, udah kaya, kita bisa bantu orang lain gitu, kita bisa bantu negara lain, dan harapannya sampai ke titik global bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang membantu banyak negara gitu. Iya, bisa apa namanya, mempunyai pengaruh lah ya Betul. di kancah global juga ya. Saya apa namanya, berkeinginan juga ketika sekarang demokrasi lagi kurang bagus, perlu diperbaiki gitu kan, maksudnya ya ikuti amanat sesuai undang-undang yang berlaku gitu kan, jangan sampai kayak aturan-aturan yang ada dilanggar dan dilegalkan dengan sedemikian rupa kan, sehingga apa mempengaruhi gitu kan. Maksudnya apa, anak-anak muda sekarang yang mulai akan politik, yang suka akan demokrasi gitu kan, ya diajarkan maksudnya dengan hal-hal yang baik juga, jangan diajarkan dengan yang istilahnya yang kurang baik. Kalau misalkan sekarang dilihat kan hal-hal yang kurang baik dipertontonkan gitu kan, makanya ya kalau misalkan masyarakat yang mempunyai pendidikan gitu kan pasti jelas melihatnya seperti apa demokrasi sekarang saat ini. Makanya kan apakah ini buah dari kecurangan pemilu tahun sebelumnya kan. Iya, dan gitu. apalagi sekarang di akhir-akhir lagi kan kelihatan istilahnya boroknya ya. Iya, bobroknya itu kan bukan hanya dari pemimpin tingkat atas tapi tingkat bawahnya juga Sama ya. kelihatan sih. Jadi makanya kan ya kita ngambil hikmahnya dulu kok bisa menang, tapi ternyata kita lihat endingnya ternyata. Iya. Itu kan kalau dari di manusia adalah ketika itu kita bisa menilai manusia itu baik atau tidak di akhir hayatnya. Oh ini manusia baik atau tidak? Iya. Oh ini manusia yang jujur atau tidak? Oh ini manusia yang soleh atau tidak? Dilihat di akhir hayat. Dia mati dalam keadaan apa? Begitupun di periode ini sama. Oh di akhir periodenya seperti apa? Dan pasti kelihatan kayak misalkan seseorang itu pasti aja jabatan. Tabiatnya pasti bakal ketahuan arahnya dalam arah kebaikan atau arah keburukan. Betul. Dan percaya diri itu sendiri atau tidak secara tidak langsung ya bisa kelihatan gitu kan, dan kita pun bisa menilai gitu kan ya, walau alam ya maksudnya benar atau tidaknya, cuman yang indikasinya udah jelas. Kali politik kan seperti apa sekarang gitu kan, para korupsi sekarang seperti apa gitu yang kan. pernah dipanggil sama KPK dia di kubu mana. Iya udah jelas kan itu sekarang kayak gimana ya, hal-hal seperti itu yang mudah-mudahan mudah-mudahan ya Bapak Anies terpilih jadi presiden dengan Caimin ya. Dengan tujuan untuk apa ya, itu tadi berkeadilan makmur untuk masyarakat di Indonesia berbangsa dan bernegara bisa juga diperhitungkan di kancah internasional. Amin. Paling ya semoga visi misinya dapat dijalankan. Iya. Dan bisa memakmurkan dan membuat adil nih di negara kita, dan semua rakyatnya sejahtera. Iya. Gitu, rukun, tenang hidupnya, damai dan bahagia. Paling harapannya seperti itu, bahwa semoga Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih. Iya. Jadi presiden satu putaran saja cukup, nggak usah banyak-banyak, sehingga bisa langsung menjalankan tugasnya dan sesuai dengan program kerjanya yang telah Betul. dilakukan kan, mulai dari Bansos Plus, mulai dari pembangunan stadion di beberapa kota kan, terus kesehatan, pendidikan yang setara gitu kan, bisa diakses sama semua orang. Betul, amin. Makanya untuk saat ini di 2024 mah waktunya untuk perubahan. Iya. Kalau untuk saya pribadi mah cukup cukup melakukan perubahan agar supaya keadaan Indonesia itu asalnya buruk jadi baik. Iya. Yang asalnya miskin jadi sejahtera, yang asalnya Tidak tidak adil. sekolah jadi sekolah,
yang tidak adil menjadi adil. Adil, itu sih. Gitu. Semoga lumayan Panjang ya kita bahas ya. panjang ya maksudnya ini kita menelisik Belum pernah kita bahas program kerjanya. Iya. Kalau terpilih. pokoknya ya kalau misalkan kita ada kesempatan dan Pak Anies menjadi presiden ya kita Jadi apa? bikin kritik, bikin saran gitu kan, yang maksudnya yang dulu jadi Membangun, seperti ya. apa gitu kan, terus tidak Tetap tagih, dilakukan ya. ya lebih ke mengingatkan gitu kan, ya siapa tahu Tetap bisa ditunaikan gitu kan dengan janji-janji ini sih. Cukup menarik ya dari visi misi yang Udah sangat terlihat ya sekarang, iya, mulai terlihat ya. iya, dan maksudnya kita Pikirannya juga kemana ya? bisa apa ya, bisa menangkap dengan jelas, bisa menangkap dengan gampang gitu tujuan arahnya kayak, walaupun itu hanya pengetahuan kita ya yang kita lihat ya. Iya, dalam segi pemikiran kita, dalam segi apa konteks yang dapat kita pahami gitu kan. Itu sih mungkin yang bisa kita Untuk hari ini ya. kita sampaikan, ya mudah-mudahan dengan pemaparan dari visi, dari misi Menjadi 01 lebih mantap lebih menguatkan lagi dan untuk yang memilih. masih bingung bisa milih juga ya. Yang masih bingung, yuk kita pilih 01, udah jelas sih. Gini salah ya juga ya, berarti tetap harus gini ya 01 ya, keenakan oke, maksudnya seperti ini oke kan, bukan mengalahkan itu 03, jadi tetap 01 gitu sih. Ya udahlah, pokoknya saya mengajak yuk sama-sama semuanya yang masih bingung, yang masih abu-abu nih untuk pilihan pasangan calon presidennya, kita ramai-ramai, kita berbondong-bondong ke TPS tanggal 14 Februari 2024, coblos nomor 1 pokoknya, tidak ada yang lain pokoknya. Apa coba rumusnya? Pokoknya mah kalau misalkan memilih itu harus satu paslon aja ya, cobaannya ya. Jangan 2, jangan 3 kan, kalau misalkan jomblos 2 atau 3 udah pasti sah. Salah. Dan itu pun nanti hasil yang akan didapat, ingat rumus matematika. Gimana? Calon presiden ada berapa? 3. Yang kalah ada berapa? 2. Yang menang? 1 aja. Ya 1 pasti. 1 tuh siapa? Bapak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Itu kan saya juga baru tahu ternyata rupanya, kan kita lebih tahunya Caimin dan itu ya. Singkatannya Ya, langsung. pokoknya berbondong-bondong ya, kita ramaikan di TPS, pilih 01, yakin menang 1 putaran. Amin. Yakin menang 1 putaran. Amin. 1 ya, jangan 2, jangan 3. Itu ya. Untuk Terima bahasan saat ini, terima kasih telah berbagi pemaparannya terkait dengan visi misi dari 01. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan ada ilmu, ada hikmah yang bisa didapat oleh khususnya kita berdua, umumnya untuk orang banyak ya. Pokoknya itu yang bisa kita sampaikan. Balik lagi nanti di channel kita, di Yova channel saya Yogi Distira, Saya Fauzan Tazani. terima kasih.